Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Energi Islam. Ustadz, tentang hadis perbedaan pendapat pada umatku adalah rahmat, bagaimana penjelasannya? Ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan umatku ini rahmat. Kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijriah, ini hadis pernah ada sanadnya tapi hilang katanya. Ikhtilafu ummati rahmatun itu, kata dia dulu ada sanadnya tapi hilang. Ya, kalau hilang berarti bukan hadis. Makanya kalau ada yang mengatakan la aslalahu, tak ada asalnya, maksud la aslalahu, la sanadalahu, tak ada sanadnya. Kalau tak ada sanad bukan hadis, tapi maknanya bagus. Nah, jangan mentang-mentang dia bukan hadis nggak bagus. Bagus. Ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan pendapat di kalangan umatku itu rahmat. Mana pula Pak Ustadz, di masjid kami bertinju orang. Ini banyak dipermasalahkan orang. Ikhtilafu ummati rahmatun, mana pula ikhtilaf umat itu jadi rahmat. Buktinya di tempat kami hampir pecah jendela masjid itu bertinju orang. Salat Idul Fitri baru sah kalau 41 orang. Mazhab Syafi'i 40 orang, mazhab Syafi'i. Dan kita bertahun-tahun berpegang ke mazhab ini. Abdul Somad bertahun-tahun memegang pendapat ini, sudah umur 43 tahun memegang ini. Tiba-tiba datang COVID-19. Datang COVID. Terus kayak mana sholat Id kemarin? Pakai mazhab Hanafi. Imam satu, makmum beberapa orang. Jadi sholat Id. Nampak ikhtilafu ummati rahmatun, rahmat. Dan kita mana pula berani kita melawan Imam Syafi'i. Tapi karena darurat kita laksanakan sholat Id, habis itu khutbah tercapai. Dan Majelis Ulama Indonesia pun mengeluarkan fatwa itu. Nampak rahmat. Jadi perbedaan fikih di antar ulama itu menjadi khazanah kekayaan yang luar biasa. Begini kata Imam Hanafi, begini kata Imam Maliki, begini kata Imam Syafi'i, begini kata Imam Hambali, begini kata Imam Al-Auza'i, begini kata Imam Ibnu Abi Layla, begini kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, begini kata Imam Sufyan Ibnu Uyainah, begini kata Imam Laits Ibnu Sa'ad, begini kata Imam Ja'far. Kekayaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ada orang tua masih hidup tapi dia membagi harta warisan kepada anaknya, namun ada satu anaknya tidak dia kasih karena sikit pun tak dia kasih. Gimana itu Pak Ustaz? Kalau dibagi waktu masih hidup namanya hibah. Kalau dibagi masih hidup tapi diserahkan sesudah mati namanya wasiat. Wasiat tak boleh lebih dari total sepertiga harta. Itu ruko yang ada di Batam, ku kasih untuk kau, tapi nanti sesudah aku mati, apa namanya? Wasiat. Ternyata harga ruko itu 1 miliar. Harga ruko 1 miliar, warisan dia totalnya 2 miliar. Maka yang sah untuk si anak hanya 666 juta. Yang 1,3 mesti tetap dibagi kepada ahli waris. Kalau serahkan masih hidup, ambillah bulat-bulat, namanya hibah, tak ada batasannya. Kalau diserahkan setelah mati namanya wasiat.
dibagikan ketika hidup, baru diserahkan setelah mati, namanya wasiat. Adapun pembagian harta warisan sesudah mimda tema taya bawati, jelas. Jadi ini kenapa pula masih hidup sudah bagi harta warisan? Inilah gara-gara tak mengaji. Makanya kalau ada acara pengajian, jangan lagi pengajian arisan, judulnya sabar, tawakal. Pengajian arisan kita pada bulan Januari 2021 ini adalah tentang warisan. Apa itu warisan? Bagaimana pembagian warisan? Bolehkah warisan dibagi ketika hidup? Apa nama hibah? Apa itu wasiat? Supaya jangan salah kaprah. Ini banyak orang tua kalau udah cerita warisan, Bu, gimana masalah warisan? Aja tanya warisan, aku belum mati lagi. Padahal setelah mati menyimpan warisan sama dengan bom atom, bom waktu yang akan meledak. Ini saya menduga bahwa si bapak ibu ini marah kepada anaknya yang satu ini, maka biar supaya jangan dapat dibaginya. Ini untuk kau, untuk kau. Adapun kau matilah kau tak dapat. Tak bisa. Maka kita kalau salah jangan salah dua kali. Dulu salah kita karena tak mendidik dia, dulu salah kita tak mengajar dia, sekarang dia menjadi pemabuk, pecandu narkoba. Yang salah kita atau dia? Kita yang salah. Maka pembagian harta warisan hak dia ada pada harta kita, karena dia adalah anak kita. Dia tak pernah minta jadi anak kita pun tak pernah minta dia jadi anak kita. Allah yang mengirimkan dia ke rahim ibu, didik dia dengan baik. Kalau sudah dididik dengan baik, tak juga baik takdir seperti Nabi Nuh punya anak Kan'an, tapi dia tetap punya jatah harta setelah kita meninggal. Bagilah menurut ilmu faraid pembagian harta warisan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kamu suami dapat setengah harta istrimu kalau tak ada anak. Fa in kana lakum waladun falahunna rubu'u. Kalau kamu punya anak, maka istri dapat 1/4, istri dapat 1/8. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u. Kalau ada anak, suami dapat 1/4. Kalau tak ada anak, suami dapat setengah. Istri dapat 1/4 kalau tak ada anak. Kalau ada anak, istri dapat 1/8. Anak laki-laki, lizakari mislu hazil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Jadi kalau anak perempuan 25 juta, anak laki-laki 50 juta. Karena laki-laki lebih besar tanggung jawabnya. Laki-laki membiayai nikah, laki-laki mengasih nafkah, laki-laki menjadi kepala rumah tangga, laki-laki mengasih mahar. Itulah maka laki-laki diberikan kelebihan, bukan karena Islam diskriminatif. Maka jelaskan nih kepada anak cucu kita, kalau tidak nanti kita akan salah, anak cucu kita akan salah, dan dia menjadi mengalir amal salah, bukan amal ya. Apakah kalau lagi haid boleh baca Quran melalui aplikasi di handphone? Orang yang sedang menstruasi, maaf, beribu maaf, tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh sholat, tak boleh tawaf, tak boleh puasa. 7 menurut fikih Islam wa adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh sholat, tak boleh tawaf, tak boleh puasa. Itu mazhab yang saya pakai. Lalu Pak Ustadz, kalau baca Quran melalui aplikasi, membaca Quran bagi perempuan yang haid boleh dengan dua catatan pengecualian. Pertama, dia hafal Quran.
Orang hafal Quran paling tidak mengulangi hafalannya satu hari 2 juz. Kalau tak diulangi 2 juz hilang. Maka ibu yang punya anak hafal Quran, berarti satu hari 2 juz mengalir pahala untuk ibu, baik hidup maupun mati. Lalu kemudian 1 bulan 2 kali khatam, setahun 24 kali khatam. Beruntungnya punya anak hafal Quran. Mudah-mudahan anak kita hafal Quran. Hafal Quran anak gadis kita, dia mengulang satu hari 2 juz, dia boleh mengulang an zahri qalbin, dalam hati. Maka nanti kalau ibu nampak ada anak ibu diam aja, itu dia sedang ngulang hafalan. Kalau dia hafal Quran, kalau tak hafal, tak tahulah kenapa dia. Yang kedua, guru boleh membaca walaupun sedang haid, tapi ayatnya potong-potong. Guru tahfiz di pesantren, anak-anak baca ya, innallaha la yastahyi ayyab riba, potong-potong, dibacanya pangkal. Silakan baca innallaha la yastahyi ayyab masalam ba'udatan fa'am. Boleh. Tak boleh dia baca normal macam orang yang sedang dalam keadaan suci, karena Quran itu suci sedangkan dia dalam keadaan haid, dalam keadaan kotor secara spiritual, bukan secara zahir. Karena perempuan itu tetap bersih tapi tidak suci. Bersih tubuh, sama macam maaf orang junub, badannya bersih tapi tidak suci menurut pandangan hakikat. Ini yang paling penting dipahami. Samakah pahala baca Quran melalui smartphone? Baca Quran di dinding, ada tertulis di situ dinding, masuk masjid, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Baca Quran di dinding. Yang satu lagi baca Quran di handphone. Kutiba alaikumul qitalu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Yang satu lagi melihat mushaf Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Melihat mushaf, melihat handphone, melihat dinding. Pahalanya bukan dilihat kau baca Quran dari mana, tapi yang dilihat adalah lafaz di mulut dan di hati. Mulut fasih, tahsin, tajwid, hati ikhlas. Walaupun kau baca di pelepah kurma. Ada Quran zaman sahabat Nabi, Quran macam kita dicetak sekarang? Mana ada? Pakai resleting pula lagi. Kenapa kau tak pernah baca Quran ini? Saya sebetulnya mau baca Pak Ustaz, terus resletingnya macet terus tiap hari. Kau kasihlah minyak jelantah. Dulu Quran ditulis di pelepah korma, di tulang onta, di batu apa namanya itu? Batu lepes, batu ceper macam piring, ditulis. Jadi Quran tidak dilihat di mana, mau di kertas. Kertas adanya bambu yang ditumbuk, bambu, tahu bambu? Buluh, ditumbuk halus jadi bubur, dijemur. Itulah asal muasal kertas dari Cina. Lalu kemudian ada kertas satu lagi di Mesir, pohon bardi, tumbuhnya di tepi sungai Nil, disusun-susun melintang membujur, dipres pakai tanah liat, dijemur. Namanya kertas papirus. Kertas paling tua dua, satu dari Mesir, Fir'aun, satu dari Cina. Lalu kemudian barulah belakangan datang kertas masuk ke kota Makkah. Jadi Quran ditulis di kertas, di batu lepes, di tulang onta, di pelepah korma. Yang dilihat bukan baca di mananya, tapi yang dilihat adalah pelafazan mulut dan keikhlasan hati. Ini Qurannya bukan main lagi, mahal minta ampun. 30 juta harga Quran. Diletakkan di lemari tamu di depan. Setiap tamu yang datang menengok macam menengok kucing. Bukan Quran itu yang mahal. Quran mahal adalah Quran yang dibaca.
seorang ibu mengajarkan anak-anaknya sambil masak pagi, tak ditengoknya pun Quran itu sambil masak. Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sambil belacan ditengoknya. Tapi Quran yang ibu ajarkan ke anak ibu itu, itulah yang dibawanya sholat. Usahakan ibu yang membacakan Al-Fatihah ke anak ibu, supaya apa? 17 kali sehari pahalanya mengalir ke ibu. Ibu yang membacakan Fatihah ke dia. Yang belum membacakan, balik dari sini nanti bacakan. Yang balik sekarang, nanti habis acara ini. Nak, baca Fatihah nak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hanya kurang halus sedikit. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Rohnya kurang tebal sedikit, luruskan bacaannya. Kapan kelingking ibu masuk ke celah kakinya saat mengajarkan dia berwudu, masuk air ke celah kaki? Kapan ujung jari ibu masuk ke celah telinganya saat mengajarkan berwudu? Kapan mulut ibu mengajarkan? Kapan tapak tangan ibu memegang pundaknya, rata pundakmu nak? Jangan kepala kau macam menengok kuda jantan, menengok kuda betina. Jangan kepala kau ni menunduk macam menengok rumput, rata nak. Kelak kita semua inilah yang akan dia kenang. Al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolahnya yang pertama. Alhamdulillah ibu amalkan, pahalanya mengalir ke ibu, mengalir pula ke saya. Tapi pahala ibu tak berkurang. Ibu tetap dapat 100, saya 120. Karena saya tengok ibu macam-macam tak setuju. Ustadz, apa hukumnya kita kerja sebagai hire karyawan, tapi persyaratannya yang perempuan tidak boleh pakai jilbab, padahal aslinya perempuan tuh pakai jilbab, dan kita minta perempuan tuh buka jilbab karena aturan. Oh lah adik-adikku, anak-anakku sekalian, tak senilai gaji kalian dengan dosa membuka aurat. Maka carilah pekerjaan, mungkin gajinya lebih sedikit tapi terjaga kehormatan. Tak bisa duit gaji itu untuk menutup neraka jahanam. Tak bisa duit gaji tunjangan itu untuk menutup liang lahat azab kubur. Oleh sebab itu takutlah kepada Allah. Masalah rezeki dijamin Allah. Falyabudu rabb hadzal bait. Banyak-banyak kau beribadah kepada Allah. At'amahum min ju'. Kalau kau lapar, perutmu dikenyangkan Allah. Wa amanahum min khauf. Kalau kau takut, maka takutmu dihilangkan Allah dari dalam hatimu. Jangan main-main tentang masalah menutup aurat. Kan cuman di tempat kerja aja, nanti pulang kan pakai jilbab lagi. Jangan. La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kau ikut langkah-langkah setan. Saya tidak melihat kalian sebagai jamaah. Saya menganggap kalian adalah keponakan saya. Keponakan saya perempuan. Bagaimana kalau perempuan keponakan saya disuruh orang membuka jilbab hanya untuk cari makan? La haula wala quwata illa billah. Jadi untuk masyarakat ke bawah supaya tanamkan ini. Dan untuk yang ke atas, wahai Bapak anggota dewan, kalian kan dipilih oleh rakyat, tolonglah perjuangkan ini. Negeri mayoritas muslim, bisa pula perusahaan memaksa anak gadis umat Islam menyuruh membuka. Surat izinnya dari mana? Dari kepala dinas. Kepala dinas dipilih, kepala daerah dipilih oleh umat Islam mayoritas. Tiba-tiba ketika dia duduk menyetujui perusahaan yang menyuruh buka. Kita tidak paksa orang non muslim pakai jilbab. Yang non muslim silakan, tapi yang muslimah dia punya kewajiban. Tolonglah Pak Bupati, Gubernur, Wali Kota, Pak Camat, Pak Kades, Pak Kadus, Pak RT, Pak RW, takutlah sama Allah. Selamatkanlah ini perusahaan-perusahaan ini. Mesti kalian perusahaan kalau mau di sini, maka di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Kalian mesti hormati kewajiban syariat Islam. Jangan kalian suruh buka. Security dipaksa hari Jumat tak salat Jumat. Ganti-gantianlah sip-sipan.
Ada di situ non muslim, dia yang jaga hari Jumat, besok hari Jumat. Nah, ini penting.